Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang kajian arsitektur pada zaman Mesir kuno. Berikut anggota kelompok, diantaranya Angga Priyadi, Mary Skala Liza Adila, saya sendiri Muhammad Rafian Sidiki, Kisi Salsabila Fawhani, dan Konita Widyasari Salsabila. Pada zaman sejarah Mesir kuno, sejak 2016, sejarah Mesir yakni telah mencakup periode yang dimulai dengan berdirinya permukiman Prawangsa di wilayah utara Lembah Nil dan penaklukan Mesir oleh Romawi pada 30 sebelum Masehi. Lalu periode perkembangan sejarah. Periode Neolitik pada tahun 4500 sampai 3000 sebelum Masehi. Bercocok tanam, domestikasi binatang, dan rumah awal. Selanjutnya ada periode dinasti awal pada tahun 3000 sampai 2650 sebelum Masehi. Dinasti pertama, dinasti satu ada Raja Narmer atau Nemes. Lalu dinasti kedua ada Raja Aha yang menghasilkan unifikasi dalam satu peraturan, ibu kota Memphis, dan terdapat makam raja-raja di Saqqara atau Abydos. Lalu ada periode kerajaan tua pada tahun 2650 sampai 2150 sebelum Masehi. Dinasti 3 ada Raja Zoser dan Huni yang menghasilkan piramid awal Mastaba di Saqqara. Lalu dinasti keempat ada Snoferu pada tahun 2575 sampai 2465 sebelum Masehi yang menghasilkan sentralisasi pemerintahan yang kuat, piramid di Dahshur dan Giza. Lalu ada dinasti yang kelima, Userkaf, yang menghasilkan piramid dan kuil matahari di Abu Sir dan Saqqara. Lalu ada dinasti keenam, Raja Teti, yang menghasilkan sentralisasi pemerintahan yang kuat, piramid di Dahshur dan Giza. Selanjutnya, oleh Angga. Yang selanjutnya adalah periode perkembangan sejarah pada periode pertengahan awal tahun 2150 sampai 2040 sebelum Masehi. Terbentuknya dinasti ke-7 sampai 10 dari tahun 2650 sampai 2575 sebelum Masehi. Terbentuknya penyatuan kembali Mesir melalui Undang-Undang Theban. Lalu ke periode kerajaan pertengahan tahun 2040 sampai 1640 sebelum Masehi. Terbentuknya dinasti ke-11 Mentuhotep tahun 2040 sampai 1991 sebelum Masehi. Menghasilkan penyatuan kembali Mesir melalui Undang-Undang Theban. Lalu dinasti berikutnya dinasti ke-12 dinasti Amenemhat ke-1 yang menghasilkan pemerintahan pusat yang sangat kuat, lalu mulai ekspansi ke Sudan, ibu kota Dilis atau Ahwaris dekat Memphis, dan selanjutnya dinasti ke-13 menghasilkan penyusunan undang-undang suksesi pemerintahan dan pemerintahannya mulai lemah. Memasuki periode pertengahan kedua tahun 1640 sampai 1550 sebelum Masehi, terdapat dinasti ke-14 sampai ke-16 menghasilkan pemerintahan terpecah dalam pemerintahan Teluk Asia. Dan selanjutnya dinasti ke-17 yang rajanya Second Menre Tao ke-1 menghasilkan dinasti Theban. Proses reunifikasi pemerintahan dimulai. Masuk ke periode selanjutnya, periode kerajaan tua tahun 2650 sampai 2150 sebelum Masehi. Dinasti ke-18 yang rajanya Ahmos menghasilkan reunifikasi dan perluasan ke Asia Utara dan aneksasi Sudan di selatan. Periode ekspansi dan kekuatan yang terbesar di ibu kota di Theban. Lalu dinasti ke-19 yang rajanya Ramses I menghasilkan setelah kemenangan Ramses yang kedua, menghasilkan kemakmuran, tetapi terancam oleh kutukan penduduk lautan di Muara Utara. Dinasti ke-20 yang rajanya Setnat
menghasilkan kemerosotan ekonomi dan kekuasaan raja dari delta melemah, penduduk dan pekerja mogok, penjarahan makam raja-raja, memasuki periode pertengahan ketiga tahun 1070 sampai 712 sebelum Masehi, terdapat dinasti ke-21 yang rajanya Mendes menghasilkan Mesir dalam kemunduran. Di yang berikutnya dinasti ke-22, rajanya Sonshek I, menghasilkan Mesir terbelah dan terpecah-pecah secara politis. Dinasti berikutnya dinasti ke-23 sampai 24 yang rajanya Asorkan Ifni menghasilkan Mesir terpecah-pecah dalam pemerintahan lokal. Memasuki periode raja terakhir tahun 712 sampai 332 sebelum Masehi. Terdapat dinasti ke-25 yang rajanya Kasta menghasilkan pejabat dari Sudan yang menyatu ke dalam pemerintahan Mesir dan terjadi kebangkitan budaya dan juga ada ancaman dari Asyria. Dinasti berikutnya dinasti ke-26 yang rajanya Pesantek I menghasilkan kekalahan raja-raja Kusite dan diteruskan program pembangunan sesudah kepergian Syria. Memasuki periode raja terakhir tahun 712 sampai 332 sebelum Masehi, dinasti ke-25 yang rajanya Kasta menghasilkan pejabat dari Sudan yang menyatu ke dalam pemerintahan Mesir dan terjadi kebangkitan budaya. Terdapat juga ancaman dari Asia. Dinasti berikutnya dinasti ke-26 Pesantek I, kekalahan raja-raja Kusite dan diteruskan program pembangunan sesudah kepergian Syria. Dinasti ke-27 Sambises, Mesir diambil alih oleh kerajaan Persia, ancaman dari Asyria. Dinasti ke-28 sampai 30 Amir Taisos, pemerintahan Mesir terakhir, budaya Renaissance dan nasionalisme dan kemunduran pemerintahan secara politis. Dinasti terakhir dinasti 31 Artaxerxes yang dimana penaklukan kembali oleh bangsa Persia. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Yehat. Lalu ada nilai-nilai yang terkandung pada zaman Mesir kuno. Yang pertama, penghargaan terhadap nilai-nilai fisik, nilai-nilai manusiawi dan bersifat rasional. Kedua, karya arsitekturnya memiliki skala manusia. Ketiga, karya seni menggambarkan kehidupan manusia pada waktu itu. Keempat, munculnya nilai-nilai demokrasi. Dan terakhir kelima, menghargai nilai-nilai yang bersifat manusiawi, seperti munculnya karya-karya arsitektur yang monumental. Selanjutnya karya arsitektur. Yang pertama ada piramid Zoser. Piramid ini dibangun selama dinasti ketiga pada periode dinasti pertama. Arsiteknya yang bernama Imhotep merancang bangunan ini untuk menjadi makam Firaun Zoser di tahun 2649 sampai 2575 sebelum Masehi. Ada juga piramid Gizeh. Piramida Agung Giza adalah piramida tertua dan terbesar dari 3 piramida yang ada di nekropolis Giza dan merupakan satu-satunya bangunan yang masih menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia. Dipercaya bahwa piramida ini dibangun sebagai makam untuk Firaun, dinasti keempat Mesir, Khufu, dan dibangun selama lebih dari 20 tahun. Dan diperkirakan berlangsung pada sekitar tahun 2660 sebelum Masehi. Piramida ini kadang-kadang disebut sebagai piramida Khufu. Selanjutnya ada obelisk. Obelisk adalah monumen tinggi ramping besi 4 yang dimahkotai memuncak berbentuk piramida. Obelisk pada masa Mesir purba biasanya terbuat dari monolit atau batu tunggal. Tingginya sekitar 9 sampai 10 kali ukuran bidang dasar dan di keempat sisinya ditulisi dengan huruf hieroglif. Pada dasarnya pembuatan obelisk adalah untuk selanjutnya kuil Abu Simbel. Abu Simbel adalah kuil termegah peninggalan Mesir kuno di masa pemerintahan Firaun Ramses kedua pada masa zaman Kerajaan Baru dan zaman Kerajaan Ptolemes. Dibangun dengan desain dan konstruksi yang istimewa. Selanjutnya ada Sphinx. Sphinx patung singa berkepala manusia diyakini merupakan kepala Khufu, memiliki panjang 3 meter dan tinggi 20 meter, melambangkan watak gagah laksana singa dan kepribadian lembut laksana manusia.
Selanjutnya ada teknik arsitektur. Nah, pada masa ini bangsa Mesir kuno mampu membangun struktur batu dengan peralatan sederhana namun efektif dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Karakteristik arsitektur Mesir, bahan yang digunakan untuk bangunan masih berupa bata lumpur yang dipanggang, batu kapur, atau batu granit karena pada saat itu terjadi kelangkaan kayu. Nah, bangunannya ini dominan simetri, bangunan yang pada umumnya difungsikan sebagai kegiatan ritual keagamaan. Nah, bangunan arsitektur Mesir ini mempunyai 3 karakter. Yang pertama, bangunan untuk dewa atau kuil. Yang kedua, bangunan makam untuk Fir'aun atau raja dewa yang sudah meninggal. Yang ketiga, bangunan rumah tinggal biasa untuk orang hidup yang berstrata, istana, rumah bangsawan, rumah rakyat biasa. Selanjutnya ada karakter umum arsitektur Mesir. Yang pertama ini makam raja awal. Adalah mastaba yang ditemukan di Saqqara. Mastaba adalah awal terbentuknya piramid. Piramid mencerminkan rumah sesudah kematian, replika istana, dan menjadi panggung pemujaan bagi raja. Nah, piramid dilengkapi dengan tempat pemujaan, patung penjaga atau sphinx, monumen 20-30 meter atau obelis, dan pintu-pintu palsu 13 di antara 14 dipenuhi dengan lorong-lorong jebakan yang beracun, dilengkapi tangga dan lorong sebagai simbol menuju langit, di mana para roh bergabung dengan dewa matahari Amon dan dewa bulan Ra dalam perjalanan menuju surga. Piramid yang terkenal pada masa kerajaan tua di Giza yaitu piramid Khufu, piramid Khafre, dan piramid Menkuru. Selanjutnya makam raja pertengahan. Makam yang muncul ke atas tanah mulai dihilangkan dikembangkan makam di tepi tebing sungai Nil, di atas gunung karang, sistem hollow out, muka bangunan disebut grotto dengan cara memotong gunung karang. Nah, disusun dalam 3 elemen, kolom-kolom portiko untuk publik, kapel untuk pemujaan, ruang makan kompleks makam, yang terkenal adalah makam Mentuhotep. Selanjutnya, karakter umum yang terakhir itu makam raja baru. Makam berupa kuil yang terdiri dari denah panjang dengan susunan kolom, terdapat inner court, pencahayaan kurang, ruang-ruang terikat oleh sirkulasi dan struktur linier. Kuil yang terkenal ditemukan di Thebes yang disebut kuil Theban. Kuil sengaja dirancang dengan sistem serial pengalaman melewati ruang luar terbuka dan terang, ruang dalam tertutup dan gelap. Secara psikologis, akses begini sebagai bentuk penjabaran ruang masuk selektif. Hanya raja yang layak berdoa dan berjumpa dengan Tuhan. Kuil Thebes disebut kuil 100 pintu yang sekarang dikenal dengan nama Karnak dan Luxor. Dilengkapi dengan obelis, menara yang dipahat dengan tulisan hieroglif atau riwayat raja. Selanjutnya ada kearifan lokal pada zaman Mesir. Yang pertama ada piramida Mesir. Piramida Mesir adalah sebuah bangunan segitiga di Mesir. Sejarah piramida Mesir yakni telah dibangun sebagai makam para Fir'aun yang mati dan akan hidup satu demi satu. Struktur piramida terbuat dari batu kapur besar yang telah dipoles dan dibentuk dengan menjadi balok-balok yang memiliki bentuk besar. Selanjutnya ada hieroglif. Hieroglif merupakan istilah sebagai aksara Mesir kuno. Peradaban Mesir yakni telah dikenal untuk peradaban yang begitu akrab dengan tulisan. Para arkeolog memperkirakan bahwa adanya sebuah tulisan Mesir yakni telah berubah antara 3300 hingga 3100 sebelum Masehi. Dikembangkan karena hubungan mereka terhadap orang Sumeria yang begitu lebih maju. Selanjutnya ada makam Tutankhamun, yakni lebih dikenal sebagai Ramses II, merupakan salah satu raja yang termasuk terbesar di wilayah Mesir kuno dalam tahun 1347 sampai 1339 sebelum Masehi. Selanjutnya ada mumi Mesir kuno, yakni telah percaya akan adanya sebuah kehidupan setelah kematian. Karena itu, tubuh seseorang harus tetap utuh agar bisa digunakan di akhirat. Mumi tersebut adalah mayat yang telah diawetkan. Proses dalam pembuatan murni yakni telah berkembang seiring waktu.
Selanjutnya ada patung. Seni dipandang oleh Fir'aun sebagai bentuk kerajinan yang indah dan berkualitas tinggi. Raja Fir'aun menempatkan berbagai jenis karya seninya di salah satu kamar atau kamar pemakamannya. Beberapa karya seni paling terkenal ialah sebuah patung yang terbuat dari batu mulia, tanah liat, dan emas. Karya seni berukir yang dilestarikan adalah potret Ratu Mesir dan Raja Fir'aun. Selanjutnya ada batu Rosetta. Batu Rosetta merupakan sebuah warisan berikutnya dari wilayah Mesir kuno, yakni batu Rosetta. Batu Rosetta yakni telah ditemukan pada tahun 1799. Rosetta Stone ialah artefak kuno dari zaman Raja Fir'aun Ptolemy V yang memerintah sejak usia dini. Naskah terukir merupakan sebuah hukum yang memberikan hukum dalam pemerintah kepada penguasa muda. Sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum